Paran samping Ramayana. Kebakaran terjadi pada sebuah toko cat berlantai 2 di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Akibatnya api cepat membesar dan membakar seluruh isi toko. Beberapa suara ledakan yang berasal dari cairan kimia juga sempat membuat warga panik. Selain melalap seluruh bangunan, api juga menghanguskan 1 unit mobil yang terparkir di luar toko. 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi diturunkan untuk memadamkan api. Ada kesulitan nggak, Bang? Kita pertama kan yang terbakar untuk cat, ingat banyak thinner. Ya, sementara thinner banyak dan sumber air pun kita agak terlambat juga berarti kita. Bang, ini ada pemadaman khusus nggak dengan cairan apa ya? Sementara tadi kita menggunakan racun foam manual. Bang, dugaan sementara, Bang? Juga sementara kita belum ketahuan dari mana asal api. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Manfaatkan libur Tahun Baru Imlek, ribuan warga memadati tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Pesawat milik maskapai Sam Air tergelincir saat mendarat di Beoga, Papua. Evakuasi penumpang berjalan dramatis. Sebagaimana dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua. Sidang pembacaan pembelaan Verdi Sambo akan digelar besok. Apakah Verdi Sambo lolos dari hukuman 20 tahun penjara? Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, perayaan Imlek masih terasa di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat. Hingga kini warga Tionghoa masih memadati wihara untuk bersembahyang atau beribadah. Masih dalam suasana perayaan Hari Raya Imlek, Wihara Dharma Bakti hingga kini masih dikunjungi oleh warga Tionghoa yang ingin beribadah. Mereka nampak khusyuk melakukan ibadah, sementara pengurus wihara terlihat menata lilin untuk sembahyang. Sampai cap gome ya, tapi untuk sembahyang ke sini sih kapan waktu aja boleh sembahyang. Ya emang itu ada niat kita pengen berdoa di sini, ya kita datang ke sini gitu doa. Tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi warga Tionghoa karena lebih leluasa beribadah dibandingkan tahun sebelumnya saat puncak pandemi COVID-19. Lancar sini ya sekarang ya, kan COVID-nya udah mulai reda gitu, jadi udah lancar gitu deh ya. Ini sampai kapan, Bu? Suasana Imlek ini? Sampai cap gome. Dalam kepercayaan Tionghoa, tahun 2023 masuk dalam tahun kelinci air. Kemeriahan Hari Raya Imlek kental terasa di berbagai sudut kelenteng. Ornamen-ornamen khas Imlek, pernak-pernik lampion terlihat merah menyala. Sementara itu, perayaan Imlek juga menjadi berkah tersendiri bagi penjual bunga yang terlihat menggelar lapak di depan wihara. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Wihara Dharma Bakti Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania di sana. Selamat sore, Yasmin. Apakah hingga sore hari ini masih ada kegiatan di Wihara Dharma Bakti?
Ya baik, selamat sore Davi, Syafa dan juga pemirsa. Bahwa untuk saat ini sejumlah umat Tionghoa masih terus berdatangan ke salah satu pusat perayaan Imlek di Jakarta, yang tepatnya adalah Wihara Dharma Bakti atau yang lebih dikenal dengan Kelenteng Petak 9. Kami memantau sejauh ini warga Tionghoa yang datang ini langsung menuju ke lantai 2 untuk mempersembahkan doa kepada Dewi Kuan Yin. Kemudian setelah persembahan doa selesai, mereka langsung turun kembali menuju ke lantai 1 untuk membakar kertas yang berisikan doa dan harapan yang ingin atau semoga terkabul di tahun 2023 ini. Kemudian dapat kami sampaikan, Davi, Syafa dan juga pemirsa, kilas balik terkait dengan perayaan Imlek di hari kemarin di Wihara Dharma Bakti ini. Para warga Tionghoa begitu antusias untuk merayakan Imlek di tahun ini, dan juga ini karena kan salah satu faktornya karena melandainya COVID-19 dan juga dicabutnya PPKM, sehingga kemarin ribuan warga datang ke sini untuk beribadah dan sekaligus merayakan Imlek. Kemudian dari sisi pengamanan pun amat sangat diperketat, ada puluhan personil gabungan yang disiagakan. Nah, untuk hari ini terkait dengan pengamanan ini hanya dilakukan oleh pihak internal dari wihara saja. Sejumlah petugas disiagakan karena melihat kondisinya memang tidak seramai kemarin warga yang datang ke sini untuk beribadah. Kemudian apabila di hari kemarin jam operasional wihara ini berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, untuk hari ini hanya dibuka hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Davi, Syafa. Ya, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Wihara Dharma Bakti Jakarta. Pemirsa, ribuan warga memadati tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Hal itu dimanfaatkan pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk mengisi libur Tahun Baru Imlek. Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu tujuan wisata saat libur Imlek. Sejak pagi, ribuan pengunjung tercatat masuk untuk melihat wajah baru Taman Mini pasca revitalisasi dan menjadi magnet sendiri bagi warga untuk berlibur bersama keluarga. Tak hanya warga Jakarta, banyak juga pengunjung yang berasal dari luar Jakarta turut memadati area wisata Taman Mini. Inovasi bagaimana? Ya cukup kaget sih, soalnya baru pertama kesini sih, dulu kan bisa pakai motor muter-muter. Sekarang kan nggak bisa, lebih tertib aja sih. Tapi suasananya lebih bagus apa gimana, Mas? Iya, lebih bersih. Iya. Sementara itu, pengunjung juga berharap agar jumlah armada bus listrik di sekitar lokasi ditambah untuk memudahkan akses berkeliling Taman Mini. Sedangkan untuk pemesanan tiket masih dilakukan secara daring. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok Kabupaten Bogor menuju kawasan Puncak mulai alami penurunan. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama dan diperkirakan arus balik mulai terjadi malam nanti. Satlantas Polres Bogor hari ini tetap memberlakukan sistem ganjil genap secara situasional di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Meski volume kendaraan yang menuju kawasan Puncak mengalami penurunan dibanding hari kemarin, geliat masyarakat yang hendak ke Puncak diperkirakan masih tinggi. Sejumlah petugas pun menyisir bahu jalan untuk mengatur arus lalu lintas guna mengurai kemacetan. Para pengendara yang tak sesuai tanggal akan diputar balik. Petugas nantinya akan memberlakukan sistem satu arah menuju Jakarta. Diperkirakan arus balik akan terjadi malam ini, mengingat hari ini adalah hari terakhir cuti bersama. Dikasih double. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Simpang Gadok Puncak, kami sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat sore Esra, bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Puncak saat ini? Ya, selamat sore Syafa, Davi dan juga pemirsa. Pantauan kami sejak pagi tadi di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat untuk arus lalu lintas ini sudah mulai terurai. Jika pagi hari tadi sempat terjadi antrean yang cukup padat dari arah Jakarta menuju Bogor, maka ini sudah mengalami perbedaan karena dari petugas ataupun Satlantas Polres Bogor sudah menerapkan sistem satu arah dari arah Bogor menuju Jakarta. Ini artinya masyarakat yang akan dari arah Jakarta ini untuk sementara waktu tidak diperkenankan dulu untuk naik melalui tempat ataupun di tempat saya mengabarkan ke arah Puncak Raya Bogor, di mana memang ini salah satu hal yang dilakukan petugas sejak pukul
pukul 2 siang tadi. Dan tadi pagi hari juga sempat diberlakukan sistem ganjil genap. Ini sekali lagi untuk mengurai kemacetan karena pada hari ini merupakan puncak arus balik di mana masyarakat sebelumnya merayakan Hari Raya Imlek. Dan memang petugas memperkirakan meskipun mengalami volume penurunan untuk kendaraan, dipastikan beberapa masyarakat masih akan datang ke arah puncak Bogor. Kendati demikian, untuk pengaturan ataupun sistem one way ini sekali lagi belum dipastikan hendak sampai pukul berapa, karena sekali lagi dari petugas menyatakan ini masih bersifat situasional. Kendati demikian, selain memberlakukan beberapa sistem seperti ganjil genap, kemudian juga memberlakukan sistem one way, dari petugas juga ada ratusan petugas yang dikerahkan untuk menyisir bahu jalan, mengatur masyarakat agar seyogianya patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Mengingat juga petugas terus meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati karena baru beberapa jam yang lalu dari tempat saya mengabarkan atau di Kabupaten Bogor ini diguyur hujan. Jadi masyarakat diingatkan untuk terus berhati-hati, mengindahkan rambu-rambu lalu lintas dan memastikan ketika berkendaraan, kendaraannya dalam keadaan prima dan memang yang mengendarai juga dalam keadaan sehat sehingga nanti sampai tujuan dengan selamat. Kembali ke Anda, Syafa, Davi. Terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lonjakan penumpang terjadi di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali saat arus balik libur Imlek. Ya, rata-rata wisatawan yang kembali ke daerah asal dari bandara ini mencapai 20.000 orang. Sejak Senin pagi, ribuan wisatawan memadati ruang keberangkatan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Kepadatan tersebut sesuai dengan prediksi pihak bandara yang mengatakan ada lonjakan penumpang hingga 6% di Bandara Ngurah Rai. Pada puncak arus liburan tahun baru Imlek, diprediksi lebih dari 20.000 wisatawan domestik meninggalkan Bali. Untuk mengakomodir lonjakan penumpang, pihak maskapai melakukan beberapa upaya, diantaranya mengganti pesawat dengan kapasitas penumpang lebih banyak. Sudah berapa? 23 ya, 23 ini menjadi estimasi ya. Karena libur 3 hari ini sepertinya sudah mulai nampak ya ada kenaikan pada saat di hari Jumat, hari Kamis itu ya sudah ada naik dari rata-rata harian. Nah, memang kalau lihat dari kondisi yang ada, fluktuatifnya itu sangat terasa di domestik ya. Periode libur panjang Imlek membuat Bandara Ngurah Rai mengalami lonjakan trafik penumpang dengan rata-rata 25.000 penumpang per hari untuk rute domestik dan 26.000 orang penumpang per hari untuk rute internasional. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.